Selamat pagi adik-adik sekalian yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mohon kehadiran Tuhan dalam kegiatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu untuk semua berkat dan rahmat, suka dan duka yang boleh kami terima dari kemurahan-Mu. Pada kesempatan ini, kami mohon Roh Kudus-Mu hadir dan berkarya dalam diri kami semua, sehingga kami bisa melaksanakan tugas kami hari ini dengan baik. Bukalah mata hati dan pikiran dari anak didik kami, sehingga apa yang mereka dengar mampu mereka laksanakan dalam kehidupan mereka setiap hari, baik dalam keluarga, masyarakat, sekolah, bangsa, dan negara. Akhirnya ya Tuhan, kami senantiasa puji nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekalian, materi kita hari ini tentang suara hati. Tujuan pembelajarannya, kalian mampu memahami peran dan fungsi suara hati, bersyukur kepada Allah atas karunia suara hati, disiplin terhadap suara hati, dan mewujudkan suara hati dalam hidup sehari-hari. Sebelum Ibu menjelaskan tentang materi suara hati, baiklah kita mendengarkan sebuah kisah inspiratif berikut ini. Pengertian suara hati ada dua, yaitu dalam arti yang luas dan juga dalam arti yang sempit. Suara hati dalam arti yang luas merupakan kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Sedangkan hati nurani atau suara hati dalam arti yang sempit adalah penerapan kesadaran moral di dalam situasi konkret. Yang berikut adik-adik kita melihat cara kerja suara hati, yaitu dilihat dari segi waktu, dari segi benar atau tidaknya, dan dari segi pasti atau ragu. Dari segi waktu, yaitu sebelum kita melakukan suatu tindakan, pada saat kita melakukan tindakan, dan setelah kita melakukan tindakan. Sebelum melakukan tindakan, suara hati berfungsi sebagai indeks atau petunjuk yang mengingatkan kesadaran moral dan menyuruh kita untuk tetap melakukan perbuatan baik jika tindakan itu baik dan melarang jika tindakan itu buruk. Saat suara hati, pada saat kita melakukan suatu tindakan, dia akan berfungsi
sebagai fudex, di mana selama bertindak, tindakan belum selesai, suara hati akan selalu mengingatkan apakah tindakan itu baik atau tidak. Dan fungsi suara hati setelah melakukan tindakan, dia akan bertindak sebagai hakim. Suara hati dikatakan benar jika sesuai dengan norma objektif yang berlaku dalam masyarakat, dan suara hati itu dikatakan salah jika tidak sesuai dengan norma objektif. Suara hati yang pasti secara moral dapat dipastikan bahwa tidak keliru, dan suara hati yang bimbang berarti di sana masih ada keraguan. Adik-adik sekalian yang saya cintai, yang berikut kita melihat fungsi suara hati. Yang pertama, suara hati berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau norma untuk menilai tindakan. Yang kedua, suara hati berfungsi sebagai peraturan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, suara hati berfungsi untuk menyadarkan manusia akan nilai dan harga dirinya. Dalam Gaudium et Spes artikel 16, dikatakan bahwa suara hati selalu menyerukan kebaikan untuk dilakukan dan kejahatan untuk dihindari. Suara hati merupakan tempat paling suci dalam diri manusia karena dia bersama dengan Allah. Dalam Galatia bab 5 ayat 16-25 dikatakan bahwa ada dua hukum yang terdapat dalam diri manusia, yakni hukum Allah yaitu roh, dan yang kedua adalah hukum dosa yaitu daging. Kita sebagai manusia dituntut untuk setia kepada suara hati dan menjadikan kita untuk selalu mencari kebenaran dan memecahkan persoalan moral dengan bijak. Adik-adik sekalian, kita melihat penyebab suara hati yang tumpul dan keliru. Suara hati dikatakan tumpul dan keliru apabila kita mengabaikan suara hati. Yang kedua, apabila kita bersikap ragu-ragu untuk mengambil sebuah keputusan terhadap suatu tindakan. Dan yang ketiga, pandangan masyarakat yang keliru tentang suara hati atau hati nurani. Dan yang keempat, penyebab suara hati tumpul atau keliru itu adalah pengaruh globalisasi dan perkembangan zaman. Sikap kita terhadap suara hati, yang pertama, kita menghormati setiap anjuran yang keluar dari suara hati. Yang kedua, kita mendengarkan dengan cermat dan teliti setiap bisikan suara hati. Dan yang ketiga, kita mempertimbangkan secara matang dan dengan pikiran yang sehat tentang apa yang dikatakan oleh suara hati. Hal-hal yang kita lakukan supaya suara hati kita tidak keliru, yang pertama, mencari keterangan pada sumber yang baik. Yang kedua, kita harus mengikuti suara hati dalam segala hal. Dan yang ketiga, kita harus bisa introspeksi diri. Itulah cara-cara membina suara hati yang baik, adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian yang saya cintai, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdiri, kita bersama-sama bernyanyi sebuah lagu sambil bergoyang. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu.
Adik-adik sekalian, marilah kita menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa untuk semua waktu yang boleh kami alami pada hari ini. Terima kasih atas teladan Yesus yang Engkau berikan kepada kami, khususnya kepada peserta didik kami. Berilah kami semangat Yesus sendiri, agar dengan rendah hati kami menganggap orang lain lebih utama daripada kami sendiri. Bebaskanlah kami dari kesombongan dan berilah kami ketabahan, karena nama-Mu kami rendahkan. Semoga kami tidak sakit hati kalau kami kurang dihargai atau kurang dihormati, jikalau kami diabaikan atau dilupakan. Sebaliknya, semoga kami ikut bahagia jikalau orang lain berhasil dan mendapat pujian serta penghargaan. Ya Bapa, jadikanlah hati kami seperti hati Yesus yang lembut dan rendah hati. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.